Halo teman-teman pejuang cuan, selamat datang kembali di channel saya. Gimana nih kabarnya setelah Jumat 22 Januari kemarin dibanting dengan melemahnya IHSG? Tentunya sangat terkejut ya, IHSG koreksi cukup jauh. Dan rata-rata saham yang ada di porto kita melemah, hingga ARB gitu kan. Untuk video kali ini saya akan coba membahas secara teknikal yang sangat sederhana mengenai saham Antam dan BRIS. Bagaimanakah kelanjutan perjalanan harga di kedua saham tersebut? Sebelumnya saya akan mencoba menganalisis terlebih dahulu IHSG. Apakah besok 25 Januari akan meneruskan koreksinya? Sebelumnya, IHSG pada perdagangan terakhir kemarin hari Jumat 22 Januari, IHSG ditutup melemah ke harga 6.307 atau berkurang sebanyak 1,66% guys. Nah, kalau kita lihat berdasarkan analisis teknikal menggunakan moving average, Fibonacci dan MACD, di sini kalau kita lihat berdasarkan moving average-nya, selama candle ini berada di atas daripada MA20 garis yang berwarna merah, maka IHSG masih tergolong aman dan bisa dibilang IHSG masih dalam kondisi uptrend. Dapat disimpulkan, jika dilihat dari segi moving average-nya, IHSG akan meneruskan trennya setelah mengalami yang namanya koreksi wajar. Yang kedua, kalau kita lihat berdasarkan Fibonacci, IHSG akan melanjutkan koreksinya hingga ke angka 6.254 dan tidak menutup kemungkinan IHSG akan terkoreksi hingga ke angka 6.100-an karena di situ masih adanya gap yang belum tertutup guys. Ini perumpamaan untuk koreksi terburuknya IHSG, dia akan menutup gap terlebih dahulu. Ketiga, kalau kita lihat berdasarkan MACD, di situ telah terjadi yang namanya dead cross. Artinya ini sebuah petunjuk bahwa IHSG akan terkoreksi lagi pada perdagangan Senin 25 Januari nanti guys. Kita lanjut pada pembahasan teknikal yang pertama, yaitu Antam. Antam ini kalau dilihat berdasarkan MA-nya masih tergolong uptrend. Nah, dapat kita lihat ini adalah MA20. Selama candle ini berada di atas daripada MA20, maka dapat dikatakan market dalam kondisi uptrend. Jadi ini hanya koreksi wajar guys. Antam mengapa RB kemarin? Dia ini koreksi wajar. Setelah naik tinggi, dia akan koreksi dulu atau sideways. Oke, jika dilihat berdasarkan Fibonacci-nya, Antam akan terkoreksi hingga di harga 2790 sampai 2590. Jadi buat kalian yang terlanjur nyangkut, kalian udah bisa buat average down pada rentang harga 2590 hingga 2790. Dan kalau kita lihat berdasarkan MACD, di sini telah terjadi yang namanya dead cross. Di sini akan terjadi yang namanya dead cross. Itu artinya sebuah kode Antam akan meneruskan koreksinya pada Senin 25 Januari nanti. Nah, buat teman-teman yang saya tahu, Antam ini pergerakannya mengikuti pergerakan harga nikel dunia. Jadi kalian yang nyangkut dan sebagainya tidak perlu khawatir. Mengapa? Karena selama harga nikel dunia naik, maka tidak menutup kemungkinan saham Antam juga akan naik. Begitu juga dengan sahabatnya, yaitu saham Inco dan Tins. Jika kita lihat berdasarkan news, pada Antam ini yaitu sangat banyak guys. Yang saya tahu berita terbarunya yang dikutip pada CNBC Indonesia pada tanggal 21 Januari kemarin, yaitu Antam dan Tins masuk dalam daftar perusahaan rantai pasok produksi kendaraan listrik besutan Elon Musk, yaitu Tesla. Jadi sekali lagi, kalian gak perlu khawatir karena Antam ini mempunyai masa depan yang bagus. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu kita akan menganalisis saham BRIS pada perdagangan 25 Januari besok. Dapat dilihat, BRIS dan Antam ini market dan chartnya itu hampir sama guys. Kalau kita lihat berdasarkan moving average, di sini moving average 20 yaitu garis yang berwarna merah. Market dapat saya katakan aman apabila si candle ini belum menembus garis yang berwarna merah atau MA20-nya. Jadi
masih tergolong uptrend. Bisa disimpulkan kalau dilihat berdasarkan moving average-nya, saham BRI Syariah ini atau BRIS masih digolongkan dalam market yang lagi uptrend, guys. Nah, kalau kita lihat berdasarkan Fibonacci, BRIS akan melanjutkan koreksinya ke harga 3070. Mengapa BRIS koreksi? Karena prinsip market itu, setelah naik panjang, dia akan koreksi. Setelah turun panjang, dia akan koreksi. Nah, atau bisa dibilang dengan sideways. Dan kalau kita lihat dari sisi MACD, di sini MACD sudah terkonfirmasi, yaitu dengan terjadinya dead cross, yang akan menandakan bahwa market untuk hari Senin akan melanjutkan koreksinya sebelum melanjutkan uptrendnya gitu, guys. Nah, kalian juga nggak perlu khawatir. Mengapa? Saya sempat baca bahwa ada berita pada tanggal 22 Januari yang diunggah di CNBC Indonesia, yaitu merger belum usai, akan tetapi BRIS sudah dilirik asing. Merger aja belum, asing udah lirik. Apalagi nanti ketika udah merger. Itu dia. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe-nya.